Manga One Piece volume 109 sudah rilis di Jepang. Itu berarti banyak informasi baru yang kadang penting, tapi banyak nggak pentingnya yang bisa kita temukan di kolom SBS-nya. Nah, berbeda dengan SBS di volume sebelumnya, kolom SBS volume 109 ini sepertinya dipenuhi dengan informasi-informasi yang lumayan worth it lah. Apa saja informasinya? Ayo kita unboxing sekarang. Seorang fans bertanya, di chapter 1100, Kuma dan Saint Saturn membahas tentang sosok Shichibukai yang dikalahkan oleh Ace. Seperti apakah dia? Eiichiro Oda-san menjawab, dia terlihat seperti ini. Namanya adalah Hanafuda. Hobinya mengoleksi buah iblis Ancient Zoan. Apa yang dia rencanakan terkait semua tindakannya itu masih belum diketahui sampai sekarang. Tingginya 514 cm. Julukannya adalah King of Lizard, rajanya para kadal. Seorang fans bertanya, tolong beritahu kami nama dan kelas pedangnya Fujitora, please. Eiichiro Oda-san kemudian menjawab, pedangnya itu disebut dengan Yakuza Kasen, merupakan jenis Shikomizue alias pedang tongkat dan merupakan salah satu Saijo Owazamono. Itu adalah pedang ternama yang dibuat oleh Fugetsu Kisaburo dari negeri Wano. Dengan begini, sekarang sudah ada 5 senjata yang diketahui masuk kategori 12 Saijo Owazamono, yaitu Zorunya Dracul Mihawk, Shodai Kitetsunya Gorosei Venus, Muraku Mogirinya Shirohige, Ace-nya Goldie Roger, dan Yakuza Kasennya Fujitora. Seorang fans bertanya, Golden Lion Shiki akhirnya muncul di alur cerita utama. Apakah itu berarti kejadian yang terjadi di movie Strong World secara resmi telah terhubung dengan timeline cerita utama? Eiichiro Oda-san menjawab, ya, kamu bisa menghubung-hubungkan secara paksa cerita di movie. Tapi jika kamu melakukan itu, hasilnya tidak akan banyak terhubung dengan alur cerita utama. Namun terkait dengan Strong World, saya berpikirnya begini. Shiki yang aslinya hidup di alur cerita utama adalah sama dengan Shiki yang ada di movie. Sejak awal dia memang ada di alur cerita utama. Namun jika dia tidak muncul di movie, dia tidak akan diperlihatkan memakan Fuwa-Fuwa Nomi. Aku punya aturan, tidak akan membuat karakter yang bisa seenaknya sendiri terbang dan melayang di udara. Sehingga aku putuskan untuk menyimpan Fuwa-Fuwa Nomi, karena ini adalah manga tentang bajak laut. Tapi karena sudah digunakan di movie, sekarang aku harus menggunakannya di karya asliku. Sepertinya memang benar, reverse importation itu memang ada. Seorang fans bertanya, hello Odachi-san, Nenek Nyon pernah bilang kalau Ratu Amazon dari 2 generasi sebelumnya tewas karena penyakit cinta. Tapi ratu dari 2 generasi yang lalu kan Shakuyaku. Kenapa Nenek Nyon bohong soal ini? Eiichiro Oda-san kemudian menjelaskan, ini adalah bukti akan pentingnya membaca dengan teliti. Itu bukan kebohongan, apa yang dia katakan ada di skema ini. Gloriosa berhasil selamat dari penyakit cinta di era Rocks the Sabex karena dia memutuskan untuk kabur dari Amazon Lily demi memperjuangkan cintanya. Di masa-masa ini, Buah Hancock dan 2 saudarinya dalam posisi sedang dijadikan budak. Shakuyaku yang sempat menggantikan posisi Gloriosa menjadi Ratu Amazon Lily, kemudian juga memutuskan untuk kabur dan menjalani hidup sebagai bajak laut demi mengejar cintanya, Silver Relic, yang merupakan tangan kanannya Goldie Roger. Makanya Shakuyaku juga bisa selamat dari penyakit cinta yang sangat mematikan itu. Di masanya inilah terjadi insiden di mana Fisher Tiger menerobos masuk ke Marijoa dan membebaskan banyak sekali budak. Salah 3-nya adalah The Boa Sisters. Gloriosa yang mendengar kabar angin tersebut kemudian menemukan dan merawat Buah Hancock dan kedua saudarinya itu di Shabaudi dengan bantuan Shakuyaku yang sudah pensiun dari dunia perbajak lautan. Sebagai pengganti Shakuyaku yang kabur, terpilihlah Toritoma. Namun karena dia memilih bertahan di Amazon Lily, akhirnya dia tewas terjangkit penyakit cinta. Setelah Ratu Toritoma meninggal dunia, Gloriosa bersama dengan Buah Hancock dan 2 saudarinya kemudian pulang kampung ke Amazon Lily, di mana Buah Hancock akhirnya diangkat menjadi Ratu Amazon Lily selanjutnya, menggantikan Ratu Toritoma. Nah, faktanya, tanpa mereka ketahui penyebabnya, para ratu dan kesatriawati Amazon Lily pada zaman dahulu banyak yang mati karena terjangkit penyakit ini. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Nenek Nyon dan yang lainnya bisa selamat dari penyakit tersebut dengan berlayar melintasi samudra. Jadi intinya, 2 generasi yang dimaksud oleh Nenek Nyon adalah 2 generasi yang dihitung setelah dirinya, bukan 2 generasi sebelum Buah Hancock. Pinter kali ngelesnya Eiichiro Oda-san ini ya. Seorang fans bertanya, hello Oda,
Saya menulis surat ini dari Perancis dan saya ingin tahu bagaimana ceritanya member CP9 bisa mendapatkan promosi menjadi CP0. Saya doakan Anda beruntung. Eiichiro Oda-san menjawab, "Oke, karena proses penerjemahan bahasa Jepang menjadi aneh, jadi aku tuliskan pesan ini. Pertama-tama, ayo kita bahas tentang CP9 yang telah kalah di Enies Lobby. Para member CP9 muncul di cover story CP9's Independence Report, yang mana mereka disalahkan oleh manajer mereka, Spandam, dalam laporan yang berjudul Scene of Mission Failure. Sehingga mereka memutuskan untuk bersembunyi di suatu tempat, dan itulah awal mula bagaimana mereka kemudian berlatih untuk menjadi lebih kuat lagi. Di waktu yang sama, karena suatu alasan, berkat otoritas dari Spandain, ayahnya, Spandam dipromosikan menjadi manajer CP0. Dari sinilah, Lucci dan yang lainnya kemudian menguak dan menggagalkan rencana jahat dari Spandain yang bekerja sama dengan nama-nama besar di dunia bawah dan para mantan tahanan Impel Down level 6. Setelah insiden itu, Lucci dan yang lainnya akhirnya ditarik untuk bekerja lagi sebagai agen CP0. Spandain masuk IGD serta kehilangan kekuasaannya, dan Spandam turun jabatan jadi anak buahnya Rob Lucci. Seorang fans bertanya, agen CPH yang bernama Alpha apakah masih saudara dengan Khalifa? Lalu, CP9 kan sebuah organisasi yang dirahasiakan dari publik. Apakah CP0 diketahui oleh publik? Eiichiro Oda-san kemudian menjawab, Alpha adalah adiknya Khalifa. Di antara para agen CP9 yang aktif 22 tahunan yang lalu, ada seorang agen yang bernama Lasky. Dia adalah ayahnya mereka berdua. Pada dasarnya, Cyberpol membesarkan anak-anak yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali untuk menjadi agen yang hebat, sehingga kasus mereka ini sangatlah langka. Pada kenyataannya, mereka dibesarkan secara sendiri-sendiri, terpisah antara satu sama lain tanpa ada hubungan kekeluargaan sama sekali, karena emosi bisa menjadi kelemahan di dunia ini. Seorang fans bertanya, tempat-tempat yang bisa menjadi tempat Kuma menerbangkanmu ke sana menggunakan kekuatan Nikyu no Mi terbatas hanya di tempat-tempat yang Kuma sudah pernah kunjungi kan? Eiichiro Oda-san menjawab, ya benar, karena di masa lalu Kuma pernah berkeliling dunia. Seorang fans bertanya, buah iblis Boni, Toshi no Mi, membuatnya menjadi manusia yang bisa memanipulasi usia kan? Apakah itu berarti dengan terus-menerus mempertahankan kondisi seseorang dalam wujud mudanya akan membuatnya tidak bisa mati? Eiichiro Oda-san kemudian menjawab, jadi begitu menurut pemikiranmu. Tapi di chapter 1072, Boni bilang begini loh, jika itu adalah benda hidup, efektivitasnya tidak akan berlaku selamanya. Sehingga pada satu titik, efeknya akan hilang dengan sendirinya. Seorang fans bertanya, di chapter 1096, satu dari dua orang bocah yang melempari Kuma dengan batu memakai topi koboi dan bintik mukanya terlihat sama dengan salah satu member bajak laut Boni. Apakah mungkin mereka orang yang sama? Eiichiro Oda-san kemudian menjawab, masing-masing dari mereka muncul di Sorbet Kingdom. Masing-masing dari mereka juga pernah naksir kepada Jinny. Artinya, kru bajak lautnya Boni pada dasarnya terdiri dari teman-temannya Kuma yang juga merupakan para nelayan kuat yang menyaksikan Boni tumbuh dewasa. Mereka akan melindungi Boni dengan sepenuh hati selayaknya anak mereka sendiri. Nah, saat ini Boni pernah ketangkap sekali oleh Akainu, tapi bisa kabur setelahnya. Tanpa bergabung kembali dengan Gyogyo dan yang lainnya, dia memutuskan untuk sendirian mencari ayahnya. Kemudian dia pergi untuk menemui ayahnya di Marijoa, lalu setelah itu menyusup ke kapal pemerintah dunia, dan ketika hampir sampai ke Egghead Island, kapalnya karam. Kemudian ditolong oleh Luffy dan yang lainnya, lalu aku akan membunuh Vegapunk. Begitulah yang terjadi. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.